Bapak di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih jikalau Tuhan yang beranugerah kepada kami boleh memberikan Kristus kepada kami untuk menjadi penebusan bagi dosa-dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami sekali lagi boleh datang di hadapan Tuhan, boleh beribadah, semuanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami juga mau merenungkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan juga boleh sekali lagi berkenan memberikan firman kepada kami, dan khususnya ketika kami boleh membicarakan akan kasih Tuhan pada hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, jangan lewatkan di antara kami yang hadir di tempat ini. Berkati juga hamba-Mu yang boleh Tuhan pakai pada hari ini dalam seluruh keterbatasan. Tuhan pakai di dalam menyatakan firman Tuhan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara, hari ini tema, kalau kita lihat tema kita hari ini, to the perfect love of Christ ya. Tetapi barangkali bukan fokus kepada Christ, tetapi the perfect love of God ya. Maksudnya kasih Allah yang kita bicarakan hari ini, dan tentu saja kasih Allah yang dinyatakan melalui Kristus. Nah saudara, saya mengajak kita membaca satu ayat yang tadi juga Pendeta Aludin sudah sampaikan di dalam klipnya, yaitu dalam Yohanes 3 ayat 16. Satu bagian firman Tuhan yang kita bisa baca hari ini, Yohanes 3 ayat 16. Dan kita tidak melakukan secara eksposisi ya, tetapi saya hari ini membawa firman secara tematik kepada kita, dan kita fokus kepada kasih Allah begitu. Saya mengajak kita membuka Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya akan baca bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, satu hal yang menjadi pergumulannya untuk boleh merenungkan ayat-ayat seperti ini itu karena ini ayat yang sangat familiar bagi kita. Ini ayat yang saya percaya ya, setiap orang percaya setidaknya dari dia sekolah minggu itu dia sudah dengarkan setidaknya satu kali, dan kalau masa hidupnya remaja dewasa dan dia sudah mendengarkan bagian ini sudah cukup sering, dan barangkali ini menjadi ayat-ayat yang yang kita juga sudah hafalkan, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Namun saudara, sekali lagi saya boleh mengajak kita hari ini boleh merenungkan akan kasih Allah ketika kita masuk dalam minggu keempat Advent, dan besok kita akan Natal, dan boleh merenungkan akan kasih Allah itu sekali lagi. Saudara, ketika kita berbicara akan kasih ya, nggak ada satupun manusia yang tidak menginginkan namanya kasih atau dikasihi. Tadi Pendeta Aludin mengatakan dalam klipnya, lagu-lagu itu diciptakan, ditulis karena ada sumber kasih, ada nuansa kasih. Bangunan juga dibangun karena ada kasih. Bahkan Bapak sekalian, kita juga mendapati bahwa misalkan puisi-puisi yang cukup terkenal juga lahir dari kasih, dari rasa kasih yang ada dalam seorang penulis. Atau lagu-lagu klasik, misalkan kalau kita tanya kepada Beethoven, mengapa tulis lagu ini? Karena saya ingin mengasihi tetapi kasih saya tidak tersampaikan. Atau kita tanya kepada Chopin misalkan, karena cinta kisahnya, kasihnya tidak tersampaikan dan dia menuliskan lagu. Saudara, ada banyak hal yang kita bisa lihat dalam dunia ini yang semuanya itu karena kasih. Dan tidak satupun orang yang tidak menginginkan kasih. Saudara, bahkan orang yang jahat sekalipun ya, saya kira dia tetap menginginkan namanya kasih. Dia menginginkan untuk dikasihi. Dia menginginkan supaya orang mengasihi dia. Tidak ada satupun orang yang bahkan orang jahat pun tidak menginginkan kasih. Setiap manusia itu mau yang namanya kasih. Setiap manusia itu bahkan digerakkan oleh kasih itu sendiri. Bahkan manusia bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, Bapak sekalian. Karena kenapa? Karena dia mengasihi. Kita bisa mendengarkan misalkan satu kisah seorang anak pemudi atau dari satu kota ke kota yang lain dengan tidak membawa apa-apa, hanya datang ke sana karena dia mengasihi seseorang. Saudara, itu karena dia mengasihi. Dia melakukan bahkan hal-hal yang bagi kita, kamu kok bodoh sekali melakukan hal itu. Tetapi bagi dia, saya melakukan ini karena kasih. Atau kita tanya kepada seorang pemuda, kenapa engkau mau menjadi tentara, menjadi ini ya, orang dalam peperangan misalkan. Mengapa engkau masuk di dalam medan perang? Karena saya mencintai daripada bangsa saya. Saudara, ada begitu banyak hal yang kemudian menggerakkan manusia untuk mengasihi.
Tapi saudara, cinta manusia, cinta yang terbatas. Cinta manusia itu sangat-sangat terbatas dan begitu sangat tendensius sekali. Nah, hari ini saya mengajak kita melihat kasih ya, khususnya melalui ayat ini dan merenungkan akan Allah yang adalah kasih. Sebab pertama, sekalian, kita merenungkan ayat 16 dan membaca ayat ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, di sini kita mendapati bahwa Allah itu yang memberikan pemberian yang begitu besar, yaitu Kristus kepada kita, anaknya yang tunggal. Tetapi dalam hal ini juga menunjukkan kepada kita karakter dari pribadi yang memberikan pemberian yang begitu besar ini. Jadi, pemberian yang besar ini menggambarkan karakter dari si pemberi daripada pemberian ini, yaitu Allah sendiri. Dan itu yang kita renungkan hari ini pertama-tama, bahwa Allah itu adalah kasih. Saudara, dalam 1 Yohanes, saya membacakan kepada kita 1 Yohanes pasal yang ke-16. Di sana, Yohanes juga membicarakan akan kasih, dan dia mengatakan dalam ayat yang ke-16, kita telah mengenal dan telah percaya Allah akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Saudara, Yohanes, seorang rasul yang di dalam tulisannya Injil Yohanes dan surat Yohanes begitu kental di dalam tema kasih ya. Tetapi saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita mendapati Yohanes ini adalah seorang rasul yang awal-awalnya begitu sangat keras. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 54, mulai dari ayat 51, ketika Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem dan melewati daripada Samaria, tetapi orang-orang di Samaria menolak daripada Yesus. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yohanes dan oleh Yakobus? Mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, maukah engkau kami berdoa untuk meminta api dari sorga untuk menghabiskan orang-orang ini? Saudara, ini satu kalimat yang begitu keras ya. Yohanes dan Yakobus, siapa mereka? Dan mereka mengatakan, maukah kami berdoa? Itu kita boleh mengingat akan kisah daripada Elia di atas Gunung Karmel ketika berdoa dan meminta api dari sorga. Dan Yohanes dan Yakobus mengatakan kepada Yesus, maukah engkau kami berdoa untuk orang-orang yang menolak engkau di Samaria ini? Mereka mengalami api dari sorga, mereka dibakar hangus semuanya. Ini bukan orang yang biasa saja, dia orang yang begitu keras. Ketika melihat gurunya itu ditolak dan dia mengatakan, maukah kami berdoa supaya mereka dihabisi oleh api? Tapi saudara, kita melihat di dalam bagaimana Tuhan mengubah daripada Yohanes ya. Ketika dia kemudian ditunjukkan di dalam tulisan-tulisannya, dalam Injil Yohanes dan juga dalam surat 1 Yohanes sampai 3 Yohanes. Di sana kita mendapati tema kasih begitu sangat sentral. Tema kasih begitu sangat sentral. Dan pertama-tama, saya percaya bahwa Yohanes menyadari bahwa Allah itu adalah kasih yang kemudian memberikan perubahan besar di dalam kehidupan Yohanes. Allah adalah kasih, Bapak sekalian. Apapun yang dikerjakan oleh Tuhan, itu dilandaskan di dalam kasih-Nya. Tidak ada satupun yang dikerjakan tanpa atau bersumber daripada kasih Allah. Mulai daripada penciptaan daripada dunia ini, Bapak sekalian. Allah mencipta dunia ini karena Ia kasih. Di dalam Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kasih itu tidak mungkin bisa terrealisasi tanpa ada sebuah relasi. Dan di dalam Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus saling berelasi. Di dalam relasi yang begitu kaya, begitu limpah, mereka menciptakan daripada dunia ini. Bahkan ketika menciptakan manusia, begitu sangat jelas di sana. Mari kita menciptakan manusia di dalam gambar dan rupa kita. Kalau kita bertanya, Bapak sekalian, apa yang dimaksud di sana? Nah, salah satunya adalah ketika digambarkan, marilah kita adalah Allah pribadi yang satu, kedua, dan ketiga, yang saling berelasi, yang saling mengasihi. Marilah kita menciptakan manusia juga sama seperti kita yang mampu mengasihi. Saudara, Allah menciptakan daripada dunia ini di dalam kasih. Allah menciptakan manusia dalam kasih-Nya karena Ia mengasihi. Allah tidak mencipta manusia seperti dewa-dewa Yunani kuno, Bapak sekalian. Manusia ada karena kecelakaan. Manusia ada supaya ada yang menyembah mereka. Tidak. Allah menciptakan manusia karena Ia yang adalah kasih itu. Mereka dalam pribadi pertama dan kedua dan ketiga. Mereka saling mengasihi dan kemudian menciptakan manusia untuk juga dapat menikmati kasih yang ada dalam Tritunggal ini dan mereka bisa menyatakan dalam kehidupan manusia.
Saudara, apapun yang dikerjakan oleh Tuhan dilandaskan oleh kasih-Nya. Termasuk ketika kita merenungkan daripada orang-orang Israel, dalam kisah orang-orang Israel, ketika mereka pun dihukum oleh Tuhan, itu juga dilandaskan oleh Allah yang adalah kasih. Allah tidak membuang Israel karena Allah benci kepada mereka. Allah benci terhadap dosa-dosa mereka. Tetapi Allah menghukum mereka karena Allah mengasihi mereka. Allah yang penuh kasih itu menegur daripada orang-orang Israel. Allah yang penuh dengan kasih itu memberikan firman kepada orang Israel supaya meninggalkan segala dosa yang mereka kerjakan. Tapi ketika mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, ketika Nabi Tuhan berbicara, maka mereka tidak mendengarkan, bahkan mereka berusaha mematikan daripada Nabi Tuhan. Maka Tuhan membuang mereka. Supaya apa? Supaya mereka menyadari keadaan mereka yang jauh daripada Tuhan. Supaya mereka menyadari bahwa keberadaan mereka yang jauh dari Tuhan adalah sesuatu keadaan yang sangat menyedihkan. Tuhan mengasihi umatnya, bahkan Dia rela membuang mereka ketika mereka tidak searah dengan Tuhan. Saudara, tindakan Allah ketika membuang mereka bukan karena membenci, tetapi karena Ia mengasihi. Ia mau supaya mereka kembali kepadanya. Ia mau supaya mereka datang kembali kepadanya. Saudara, berapa banyak di antara kita ya ketika mengalami pergumulan demi pergumulan, ada tangan Tuhan yang barangkali menekan kita. Saudara, itu ada karena Allah mengasihi saudara. Saudara, ketika ada hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menahan kita supaya tidak terlalu jauh daripada Tuhan. Tuhan kasih kesulitan supaya kita ingat kembali kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Saudara boleh merenungkan itu dalam kehidupan kita. Secara detail Bapak Ibu bisa merenungkan apa yang Tuhan kerjakan. Bagaimana Tuhan memberikan kesulitan-kesulitan. Tapi itu adalah atas dasar kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan membiarkan terus kita dan boleh menikmati dosa-dosa itu, maka itu satu kebahayaan. Saudara, sekali lagi, di bagian awal ini kita mendapati bahwa pemberi daripada pemberian yang begitu besar ini, begitu sempurna ini, yaitu menunjukkan karakter Allah yang adalah kasih. Dia adalah kasih dan Dia bergerak, Dia melakukan segala sesuatu karena kasih-Nya. Saudara, mengapa penting bagi saudara dan saya benar-benar menghidupi daripada Allah yang melihat Allah dalam karakter kasih ini? Dia adalah kasih itu sendiri, bukan hanya punya sifat kasih, tetapi Dia itu sendiri pribadinya adalah kasih. Mengapa kita perlu? Karena jikalau kita tidak memiliki pengertian ini, dan kita tidak menghidupi pengertian ini, Bapak sekalian, maka kita akan mengalami satu relasi yang kacau dengan Tuhan. Kita kalau tidak mengerti siapa Allah kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang barangkali bersungut-sungut dalam seluruh kehidupan kita. Barangkali menjadi orang-orang yang suam-suam kuku sepanjang kehidupan kita. Kecuali ada satu momen yang menurut kita itu hal yang baik, maka kita baru dengan semangat mengikut Tuhan. Kalau saudara dan saya di dalam relasi kepada manusia, kita tahu kan ya, ketika kita tidak mengerti orang yang sedang berelasi dengan kita, kita tidak mengerti karakter mereka, kita tidak mengerti siapa mereka, maka kita bisa begitu salah berelasi dan membuat kekacauan, salah mengerti di antara satu dua orang atau dalam relasi yang ada di antara manusia. Dan itu hanya di antara manusia, Bapak sekalian. Di antara manusia kita mengalami kesulitan karena kita tidak mampu mengenali daripada siapa yang sedang kita ajak boleh berelasi. Maka saudara sekalian, di dalam bagian awal ini saya mengajak kita untuk boleh sekali lagi melihat akan Tuhan kita yang adalah kasih. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, ingat bahwa Tuhan itu adalah kasih yang menopang daripada kehidupan kita. Saya ingat sekali satu lagu daripada yang dituliskan oleh oleh Bonhoeffer, Bapak sekalian. Itu satu lagu yang cukup terkenal ya. Dalam satu bagian lirik yang dituliskan oleh Bonhoeffer dalam judul Gentle Power ya, by Gentle Power, dan Bonhoeffer mengatakan, jikalau cawan pahit ini itu kami terima, dan biarlah kami terima itu dari tanganmu yang penuh kasih. Saudara, itu kalimat yang sangat-sangat dikeluarkan oleh orang yang tahu pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, dan dia tahu Allah itu adalah kasih.
Maka dia mengatakan, jikalau kami melewati daripada cawan kehidupan yang pahit ini, dan cawan yang pahit itu kami akan minum, dan biarlah kami tahu bahwa cawan itu berasal dari tanganmu yang penuh kasih karunia, yang penuh dengan perhatian kepada kami. Saudara, beranikah kita mengatakan demikian ya? Bonhoeffer waktu menuliskan itu berada di dalam satu keadaan di penjara, sebentar lagi dia akan dimatikan, dan mengatakan, biarlah saya menerima cawan pahit ini, dan biarlah saya mengerti cawan ini, itu saya terima dari tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Saudara, itu sangat indah ya kalau kita menjalankan kehidupan seperti ini. Gak ada satu pun manusia yang tidak mengalami pergumulan. Gak ada satupun manusia yang tidak mengalami kesulitan dalam hidup, pergumulan demi pergumulan. Tetapi ketika kita menyadari, saya punya Allah, dan Allah saya adalah Allah yang kasih. Dia penuh kasih, dia yang mengasihi. Maka saya dengan tenang boleh melewati kesulitan pergumulan demi pergumulan. Sebagaimana kita mengatakan, Bonhoeffer mengatakan, itu biarlah datang dari tanganmu yang penuh kasih. Dia tidak memberikan itu dari tangan yang murka kepada kita, tapi dari tangan yang mengasihi. Saudara, bagian kedua yang saya ngajak kita untuk melihat adalah, pertama tadi bahwa kita melihat bahwa pemberian yang besar ini, yang begitu limpah ini, menunjukkan siapa pribadi yang memberi pemberian itu, yaitu Dia yang adalah kasih. Tapi kedua, kita melihat bahwa kasih itu dinyatakan melalui mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Atau kita bisa mengatakan melalui memberikan Kristus berinkarnasi menjadi manusia supaya bisa mati di atas kayu salib. Saudara, kita boleh bertanya ya, bagaimana kita mengerti bahwa Allah itu mengasihi kita? Saudara, ini satu kalimat yang sangat dalam sekali. Kita boleh renungkan baik di dalam bagian ini atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kalimat yang sangat-sangat dalam. Allah mengasihi bukan dengan hanya mengatakan, aku mengasihi kamu. Tapi Dia mengasihi dengan apa? Dengan memberikan anaknya yang tunggal menjadi manusia supaya ada kemungkinan mati di atas kayu salib. Saudara, kita bertanya kepada bangsa-bangsa lain, kepada agama-agama lain misalkan, apakah kamu percaya kepada Allah? Mereka akan mengatakan, kami percaya kepada Allah. Bagaimana kamu tahu kalau Allahmu mengasihi kamu? Kita barangkali bertanya kepada orang Yahudi ya. Dalam konteks ini ada orang Yahudi misalkan. Apakah kamu percaya kepada Allahmu yang Sang Yehova itu? Ya, saya percaya. Bagaimana kamu bertahu kalau Dia mengasihi kamu? Oh, saya tahu dong. Saya tahu dengan apa? Dengan ada firman Tuhan yang diberikan kepada kami, ada Taurat yang diberikan, dan dalam Taurat itu menunjukkan kepada kami bahwa Allah mengasihi kami ketika ladang-ladang kami begitu limpah, ketika ternak-ternak kami begitu limpah, ketika kehidupan kami itu tidak ada musuh, Allah mengasihi kami. Jadi kalau kita tanya kepada orang Yahudi, Allah mengasihi kamu lewat apa? Ya, Allah mengasihi kami lewat memberikan tanah Kanaan kepada kami, lewat memberikan tanah perjanjian kepada kami. Allah mengasihi kami. Kalau kita tanya kepada orang Romawi, Bapak sekalian, apakah kamu percaya kepada Allah? Ya, kami percaya kepada Allah. Bagaimana Allahmu itu menyatakan bahwa Dia mengasihi kamu? Mereka akan mengatakan dalam agama kami nggak terlalu dijelaskan sih. Kalau Allah kami mengasihi kami, tapi kalau Dia kasih kemenangan kepada kami, Allah kami itu memberikan kemenangan waktu kami berperang. Dia mengasihi kami. Kalau kami kalah, ya barangkali Dia tidak lagi mengasihi kami. Karena mungkin Dia lagi marah sama kami. Dia lagi tidak mengasihi kami. Kalau kita tanya kepada orang-orang Gerika, ya orang-orang Yunani kuno begitu ya. Allah mengasihi kamu itu bagaimana ya? Mereka mengatakan, ya nggak terlalu jelas juga sih. Nggak terlalu jelas bagaimana kami tahu bahwa Allah kami mengasihi. Karena kami dicipta untuk menyembah mereka. Untuk boleh melakukan sebagai tugas. Untuk boleh menyenangkan mereka. Bahkan kami itu menjadi poin-poin mereka. Kalau para Allah itu bertarung, kamilah ada untuk boleh untuk berperang melawan, memberikan tempat bagi pride mereka. Ya, barangkali Allah itu mengasihi kami ketika kami itu waktu berperang, mereka memberikan kekuatan kepada kami dan memenangkan pertarungan itu. Allah mengasihi kami. Terus kalau kita bertanya hari ini kepada orang Kristen ya, gimana Allah mengasihi kamu? Ya, saya tahu sih Allah mengasihi saya itu. Ya, kalau Tuhan itu memberikan berkat limpah kepada saya. Kita tanya orang yang pergi ke Gunung Kawi, Allahmu itu mengasihi kamu lihat apa? Ya, kalau saya pulang dari sana itu saya dapat berkat besar, saya kaya raya. Itu Allah mengasihi saya.
Saudara, sekali lagi ya, apa ini semua sih yang dibicarakan oleh dunia, oleh manusia? Waktu bicarakan kasih ya, kasih manusia itu begitu sangat rendah. Dalam level standar manusia, Allah mengasihi saya karena ini loh, saya dapat ini, saya dapat itu, saya dapat ini, saya dapat tempat yang limpah, saya dapat berkat yang sangat banyak. Saya dapat keamanan, saya dapat ketenangan, itu namanya Allah mengasihi saya. Saudara, ada begitu banyak orang yang tidak mendapatkan ketenangan, ada berapa banyak orang yang mengalami kesulitan dalam hidup. Apakah Allah tidak mengasihi mereka? Dalam definisi-definisi ini kita boleh melihat bahwa standar atau definisi yang diberikan oleh manusia waktu bicara kasih ya begitu sangat-sangat rendah sekali, sangat-sangat egois sekali berbicara kasih. Bahkan ya kalau kita mengatakan, "Loh enggak lah, saya loh mengasihi, saya itu mengasihi loh. Saya mengasihi siapa? Saya mengasihi suami saya mengasihi anak saya mengasihi keluarga saya." Tapi sekali lagi Bapak sekalian, kasih kita itu begitu sangat terbatas. Begitu ada tujuan-tujuan di dalamnya. Kasih yang manusia begitu sangat terbatas, sangat-sangat rendah sekali kalau kita bandingkan di dalam apa yang dikatakan oleh Kristus ya. Kasihnya itu, kasih Allah itu dengan menjadi manusia, menjadi manusia untuk mati dan kayu salib. Saudara, pertama-tama saya mengajak kita untuk melihat ya, waktu dikatakan memberikan anak yang tunggal berarti dia harus turun menjadi manusia dan memungkinkan mati di atas kayu salib. Saudara, ini bukan sesuatu hal yang kecil. Sekali lagi ya, saya mengajak kita untuk boleh melihat bagian ini dan terkagum dengan apa yang dikerjakan oleh Kristus. Kristus itu raja di atas segala raja, Bapak sekalian. Kristus itu pemilik daripada alam semesta ini. Di dalam Ibrani dikatakan bahwa alam semesta ini ada karena Kristus dan ditopang oleh tangan Kristus. Nah, saudara, kita melihat di sini dalam Natal kita boleh memperingati kelahiran daripada Kristus. Dia menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Saudara, raja di atas segala raja menjadi manusia itu bukan keadaan yang kecil. Kalau kita melihat presiden misalkan masuk got itu sudah heboh sekali, Bapak sekalian. Itu sudah sangat heboh. Tetapi melihat Kristus yang adalah raja dan segala raja itu turun ke dalam dunia menjadi manusia, bukan lahir dia dalam kerajaan yang besar, tetapi lahir di dalam palungan. Saudara bisa bayangkan, bisa pikirkan, ini nggak masuk akal lah, nggak masuk akal. Nggak masuk akal raja di atas segala raja itu turun ke dalam dunia dalam momen yang tidak pas. Kenapa nggak dalam momen yang rajanya itu baik misalkan, yang tidak harus dikejar-kejar waktu masih baik? Saudara, ini satu keadaan yang sangat-sangat mulia sekali, sangat-sangat indah. Dan saudara, saya ajak saudara untuk boleh membayangkan hal ini. Betapa indahnya sang raja itu, sang pemilik alam semesta, sang penopang daripada alam semesta ini, pemilik daripada seluruh alam semesta, menjadi manusia. Demi siapa? Di sini dikatakan ya, di dalam 1 Yohanes, demi untuk membawa menjadi korban pendamaian bagi saudara dan saya. Saudara, kalimat daripada Yohanes di sini ya, Allah begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada orang Yahudi, masuk akal. Mereka keturunan Abraham, mereka orang yang punya Taurat, mereka orang-orang yang ada dalam perjanjian. Kalau Yohanes mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada orang-orang yang begitu setia melayani Tuhan ini, itu kita bisa mengertilah. Kita bisa mengerti orang-orang yang setia berada dalam bait Allah seperti Simeon yang berdoa. Karena begitu besar kasih Allah kepada Simeon, maka Tuhan Yesus turun ke dalam dunia menjadi manusia. Tapi saudara, yang dikatakan di sini bukan itu. Saudara dan saya bisa membaca dan melihat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan bagi orang Yahudi, bukan bagi orang yang suka melayani, bukan bagi orang yang memuji Tuhan, tapi bagi dunia. Konotasinya apa, Bapak? Konotasinya dunia di sini yaitu dunia yang berdosa. Kita tidak masuk dalam polemik ini ya. Apakah Yesus kalau mati bagi semua manusia seluruh dunia berarti semua manusia selamat? Itu polemik kita nggak masuk, karena maksudnya di dalam bagian itu berarti kecukupan daripada Kristus bagi seluruh dunia itu cukup, tetapi efektif bagi sebagian orang, yaitu orang-orang pilihan. Kita lanjut bahwa ini diberikan, kasih itu dinyatakan kepada dunia yang berdosa. Kalau dikatakan kepada orang benar ini,
maka kita ya udahlah, memang ya ada sedikit kewajaran kita lihat. Tapi kalau kita melihat ya, membaca bahwa Allah menyatakan kasih-Nya, Dia turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk dunia yang berdosa, yang bagi Paulus, Dia datang ketika bahkan manusia itu sedang tidak menginginkan Dia, bahwa ketika manusia sedang berdosa, Dia datang mencari manusia itu. Saudara, apakah saudara tidak terkaget-kaget membaca bagian ini? Dan terkagum-kagum kepada Allah yang saudara dan saya imani ini. Dia datang kepada orang yang tidak layak sama sekali. Di dalam klip Patong beberapa waktu lalu, sekalian di dalam klip Natal ya, ada satu bagian yang Patong katakan dalam klip itu, apa sih yang Tuhan cintai daripada manusia? Saudara, itu satu kalimat di dalam hati saya waktu dengar itu, betul loh. Itu satu kalimat yang tidak habis-habisnya kita renungkan. Apa yang baik dari manusia yang pantas Tuhan cintai? Kenapa Tuhan harus turun menjadi manusia, mencintai saudara dan saya? Saya nggak tahu, Bapak sekalian. Saudara dan saya jawab dalam hati, apa yang Tuhan bisa cintai? Kenapa Dia harus rela mati di dalam dunia ini? Apa yang layak kita berikan? Nggak ada sama sekali, Bapak sekalian. Nggak ada yang kita bisa melayak, saya kasih inilah ke Tuhan. Nggak ada. Kalau kita mengatakan saya kasih seluruh harta saya kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, enggak lah, saya memilih alam semesta ini. Sama seperti orang Israel ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, yang menyatakan cinta kasih mereka kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan seluruh peribadatan, dengan seluruh korban yang mereka berikan kepada Tuhan. Nah, Tuhan bilang apa? Kamu kasih apa sih? Itu gunung itu loh, seluruh domba-domba di sana itu milik saya. Kamu mau kasih apa-apa sama saya? Nggak ada, Bos. Nggak ada satupun yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Maka saya teringat sekali dengan kalimat Patong itu, apa yang Tuhan pantas cintai di dalam kehidupan manusia yang berdosa? Nggak ada sama sekali. Dan justru itu untuk menunjukkan kepada kita, Dia mencintai kita bukan karena kita ada sesuatu yang berharga yang di dalam diri kita, yang kita bisa berikan kepadanya. Tapi justru itu kasih karunia Allah tanpa kita berikan apa-apa. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia adalah kasih itu sendiri. Saudara, kita melihat di dalam bagian kedua ini, ketika kita merenungkan bagaimana orang dunia menggambarkan kasih Allah bagi mereka. Orang dunia mengatakan bahwa Allah mengasihi saya. Kalau saya mendapat ini, saya mendapatkan ini. Tapi orang Kristen mengatakan, saya tahu Allah mengasihi saya. Saya tahu Allah mengasihi saya karena anak yang tunggal pernah turun ke dalam dunia, menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Saudara, kehidupan manusia ke depan, kehidupan kita ke depan, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu bagaimana kehidupan kita setelah keluar dari ruangan ini. Tapi ketika ada satu hal yang membebani saudara, ada satu pergumulan besar yang saudara dan saya alami. Kalimat daripada Yohanes ini menjadi satu kekuatan bagi saya. Tuhan mengasihi saya. Dia melakukan segala sesuatu dalam kasih-Nya kepada saya. Kasih-Nya yang limpah bagi saya. Bahkan anak yang tunggal menjadi manusia. Itu kasih yang tidak tertandingi, Bapak sekalian. Kasih yang tidak tertandingi. Karena Tuhan karena kita tidak menawarkan apa-apa untuk Tuhan mengasihi kita. Saudara, ini menjadi satu antisipasi bagi kita ya. Menjalankan hidup mengikut Tuhan, nggak ada yang gampang, Bapak sekalian. Kalau kita mengatakan ikut menjadi orang Kristen itu sangat gampang, itu saudara perlu hati-hati sekali ya. Perlu hati-hati sekali. Kalau mengatakan menjadi Kristen gampang sekali, itu saudara perlu merenungkan baik-baik. Karena menjadi Kristen gak gampang, Bapak sekalian, gak gampang. Tapi kalimat Patongnya, gak jadi orang Kristen lebih gak gampang. Karena menjadi Kristen, Bapak sekalian, ada begitu banyak pergumulan yang akan kita lewati. Dunia akan membenci kita. Tapi bukan kita yang membenci dunia ya. Ingat, Yohanes berbicara, dunia membenci kita, tapi kita tidak membenci dunia. Gampang gak? Gak gampang, Bapak sekalian. Tetapi kita boleh ingat ya, Kristus telah mengasihi kita dengan sedemikian rupa. Dan menjadi manusia mati di atas kayu salib demi saudara dan saya yang sama sekali tidak layak. Di dalam bagian 1 Yohanes, Bapak sekalian, saya membacakan kepada kita 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Di situ Yohanes sekali lagi mengingatkan kita bahwa inilah kasih itu bukan kita yang mengasihi Allah. Sekali lagi, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sangat jelas sekali, Bapak sekalian. Menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di sini kita melihat bahwa Allah yang adalah kasih itu, waktu menyatakan kasih-Nya itu bukan tanpa keadilan, Bapak sekalian. Kasih Allah tidak datang kepada manusia tanpa keadilan. Di sini dikatakan Yesus Kristus menjadi korban pendamaian.
korban pendamaian di dalam perjanjian lama, Bapak sekalian, itu dia menjadi orang yang mewakili daripada manusia. Domba itu menjadi perwakilan, dan nanti orang-orang akan menaruh tangan di atas kepalanya, dan para imam akan melihat bahwa ini domba yang akan mewakili orang ini, dan domba ini akan disembeli, dicurahkan darahnya untuk kembali menjadi korban pendamaian antara Tuhan dan manusia. Saudara, menjadi korban pendamaian itu berarti dia harus mati dan sekali-sekali. Dia harus mencurahkan darahnya. Menjadi korban pendamaian berarti dia berada di antara murka dari Tuhan dan kasih Tuhan dan manusia yang berdosa ini. Dan bertemu di mana? Di dalam Kristus, ketika Kristus mati di atas kayu salib. Saudara, sudah begitu sering kita merenungkan akan kasih Tuhan, akan kematian Kristus di atas kayu salib. Tapi saya sekali lagi mengajak saudara untuk boleh merenungkan, waktu Tuhan mengasihi, keadilan itu nggak pernah ditiadakan. Dia bukan manusia seperti manusia yang mengasihi kamu boleh lakukan ini. Saya mengasihi kamu bebas melakukan segala sesuatu. Tidak, Bapak sekalian. Waktu Allah mengasihi, dia menyatakan keadilannya. Dia waktu mengasihi, dia juga tidak dapat melanggar daripada firman-Nya sendiri. Berdosa berarti kematian, Bapak sekalian. Maka Kristus menjadi korban pendamaian, menjadi korban pendamaian antara saudara dan saya yang tidak layak dengan Allah yang suci. Saudara, di dalam Natal sekolah minggu beberapa waktu lalu, satu temanya menjadi miskin karena kasih. Saudara, dalam Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus adalah kaya, turun menjadi manusia untuk membuat manusia yang miskin menjadi kaya. Saudara, kita mendapati korban pendamaian ini membuat relasi manusia dan Allah itu menjadi kaya sekali. Gak ada kemungkinan manusia bisa berrelasi dengan Allah, gak ada kemungkinan manusia bisa bersekutu dengan Allah tanpa kekayaan Kristus dalam relasinya yang dia berikan, kekayaan kebenaran Kristus yang dia berikan di atas kayu salib untuk menebus manusia. Sehingga saudara dan saya boleh hidup di dalam kekayaan kasih, di dalam kekayaan relasi dengan Tuhan. Dia rela menjadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya di dalam relasi dengan Tuhan. Saudara, bukankah itu sesuatu yang sangat indah ya? Ya, saya kira ya, ini benar-benar saudara dan saya perlu menjadikan itu dalam liturgi kehidupan kita ya. Kasih itu bukan sesuatu yang saya tahu saja, yang saya tahu bahwa saya pikirkan, tapi saya benar-benar hidupkan menjadi satu pedoman dalam hidup saya, menjadi kebiasaan dalam hidup saya. Saya dikasihi dan saya mau mengasihi. Saudara, itu sesuatu kekuatan besar bagi kita di dalam menjalankan hidup, menjalankan panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi bagian pertama tadi saya mengatakan, pertama kita melihat Allah yang adalah kasih, yang bergerak dan melakukan segala sesuatu bahkan yang sulit sekalipun itu karena yang mengasihi kita. Kedua, kita merenungkan bahwa Allah menyatakan kasih-Nya dengan menjadi manusia dan mati di atas kayu salib dengan menyerahkan anak yang tunggal bagi kita. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan pemberian harta yang begitu cepat berlalu, tetapi dengan memberikan anaknya yang tunggal. Kiranya di dalam bagian kedua ini membuat kita terkagum-kagum kembali kepada Kristus dan membuat kejutan besar dalam kehidupan kita. Bahwa ini kasih yang harusnya membuat kita bertanya begitu besar. Seperti Paulus di dalam tulisan di Efesus mengatakan, meskipun kasih itu tak terpikirkan, tetapi saya mau kamu mengerti kasih itu, meskipun kasih itu begitu tidak dapat terpikirkan oleh manusia. Maksudnya apa, sekalian? Paulus mengatakan ini kasih nggak bisa begitu besarnya, begitu limpahnya, nggak bisa kita selami dalam pikiran kita. Tapi saya tetap mau kamu menyadari, kamu mau tahu, kamu menikmati kasih ini. Sebagaimana tadi di dalam klip Pendeta Aludi mengatakannya. Pendeta Aludi mengatakan supaya kita mengerti lebarnya, luasnya, dalamnya daripada kasih Tuhan. Kalau saudara mengatakan betapa luasnya itu seperti apa sih? Luasnya seperti apa kasih daripada Kristus? Kita mengatakannya, kasih itu luasnya itu dari ujung bumi ke ujung bumi. Kalau kita mengatakan betapa tingginya daripada kasih Kristus dari sorga turun ke bumi, Bapak sekalian. Kalau kita mengatakan berapa dalamnya kasih daripada Kristus, dalamnya kasih Kristus dari kematian yang dalam itu dalamnya kasih Kristus. Dan kalau kita mengatakan betapa lebarnya, mencakup seluruh manusia. Dan Paulus mengatakan, kasih itu tak dapat diselami, tetapi saya mau kamu tahu akan kasih itu.
Dan saudara, kiranya kita waktu merenungkan ini juga benar-benar terkagum-kagum terhadap kasih itu, dan benar-benar mendorong saudara untuk menjalankan panggilan itu dengan dorongan kasih yang besar yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita lanjutkan dalam bagian ini, Bapak sekalian. Ketika kita merenungkan bagian pertama dan bagian kedua tadi, maka bagian ketiga kita melihat bahwa kasih Allah itu tidak didikte oleh keadaan manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan anak yang tunggal untuk mati bagi saudara dan saya. Dia kasihnya itu tidak didikte oleh keadaan manusia dan tidak didikte oleh respons daripada manusia, Bapak sekalian. Saudara, barangkali kita merenungkan, jangankan kita berbicara kisah kematiannya di atas kayu salib, tapi kita merenungkan kisah daripada inkarnasinya di tengah-tengah dunia. Ketika Yesus lahir, dan kita percaya bahwa dia adalah raja kita, raja di atas segala raja, kita percaya itu. Tapi apakah ada sambutan yang besar bagi Kristus waktu lahir? Tadi Pak Paulus mengatakan, yang ada puji-pujian, tetapi ada malaikat yang bernyanyi. Tapi saudara, malaikat bernyanyi kepada gembala kan ya? Memang ada paduan suara begitu besar, begitu indah lah. Malaikat yang bernyanyi, tetapi itu malaikat yang bernyanyi. Bukan waktu Yesus lahir itu, Bapak sekalian. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes, misalkan ya, sepupunya dia yang lahir sebelumnya. Saudara, di sana ada pesta besar waktu Yohanes Pembaptis lahir. Yohanes Pembaptis lahir itu bukan dalam keadaan diam, karena mamanya itu sudah mandul, lama sekali nggak punya anak dan punya anak, dan semua orang bersuka cita, Bapak sekalian. Semua orang bersuka cita. Ada puji-pujian. Ada nyanyian yang mereka naikkan. Mereka sangat begitu senang ketika Yohanes lahir. Tetapi dibandingkan dengan Kristus yang lebih besar daripada Yohanes, yang Yohanes mengatakan menyentuh daripada kasutnya pun aku tidak layak. Nggak layak sama sekali. Begitu besar daripada Yesus Kristus dibandingkan daripada Yohanes. Tapi saudara, dalam kelahirannya, dalam kisah kelahiran mereka, Yohanes itu disiarkan, Yohanes itu diadakan pesta yang besar. Yesus Kristus lahir di palungan. Nggak ada orang yang tahu, Bapak sekalian. Nggak ada orang yang tahu. Nggak diinginkan juga oleh bangsanya sendiri. Sangat menyedihkan ketika Herodes bertanya kepada orang-orang Israel, di mana raja itu akan lahir? Jawabannya mereka apa sih? Ya kami sudah pernah dengar sih, kayaknya di Bethlehem deh. Itu kalimat rendah sekali, Bapak. Maksudnya sangat ringan sekali mereka. Sepertinya itu kami pernah baca sih di Bethlehem. Nggak ada kerinduan, karena ada kerinduan bahwa sang raja itu lahir. Mereka, ya sepertinya di Bethlehem. Karena kami dengar sih, di dalam Alkitab kami, dalam kitab kami itu Bethlehem menjadi kota yang besar. Di sana akan lahir. Tapi kayaknya ketika Herodes bertanya, di mana sang raja itu akan lahir? Ya kami pernah dengar di Bethlehem. Saudara, itu begitu ringan mereka keluarkan. Kenapa? Nggak diinginkan. Sama sekali manusia, orang Israel sendiri tidak menginginkan daripada kelahiran Kristus. Tapi saudara, Yesus Kristus lahir bukan karena respon manusia sangat, nanti kalau lahir dipestakan dan segala macam. Enggak, Bapak. Di tengah-tengah yang sunyi sepi, malam kudus, kalau kita nyanyikan itu ada juga dalam satu lagu, misalkan di tengah-tengah winter yang begitu dingin, engkau lahir dalam kedinginan, dalam ketenangan, dalam kegelapan. Saudara, kasih Tuhan itu tidak didikte oleh respons manusia. Kalau manusia begini, saya baru mengasihi. Kalau manusia tidak begini, saya nggak mengasihi. Saudara, tidak. Ini kasih yang open, yang terbuka kepada manusia. Yang dia adalah kasih itu sendiri, yang tidak dibelenggu oleh pada respons manusia. Saudara, kita melihat sekali lagi, bahwa kasih Allah itu tidak didikte oleh manusia. Bukankah itu menjadi sesuatu hal yang sangat indah yang kita bisa lihat daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Dia datang, katanya Paulus, ketika saudara dan saya tidak menginginkan dia. Bukankah sesuatu yang baik ketika manusia menginginkan Kristus dan dia datang ketika diinginkan? Bagus dong ya. Semua orang menginginkan dan dia datang dan semua bersuka cita. Tidak, Bapak sekalian. Yesus datang di dalam waktu yang genap. Daripada Galatia mengatakan ketika genap waktunya. Genap waktunya. Kalau kita mengatakan, waduh, waktunya kurang pas lah. Kan ada Herodes. Herodes yang akan menyusahkan hidup habis itu. Nggak genap waktunya. Waktu yang genap itu yang mana? Waktunya Tuhan, Bapak sekalian.
waktunya Tuhan, meskipun ada Herodes yang tidak menginginkan raja yang lain hari itu, meskipun orang-orang dunia tidak menginginkan kehadirannya, dia hadir untuk mencari saudara dan saya. Bagian terakhir yang kita boleh renungkan di dalam bagian ini, Bapak sekalian. Tadi saya ulang di bagian pertama, kita boleh melihat Allah, pribadi Allah yang adalah kasih itu sendiri. Kedua, kasih Allah bukan kasih di dalam kata-kata belaka, tapi ketika dia memberikan anak yang tunggal bagi kita. Dan seharusnya itu membawa kita untuk boleh terkagum-kagum dan terkejut betapa besar hal yang dikerjakan oleh Kristus ketika mengasihi orang yang tidak layak seperti saudara dan saya. Di bagian ketiga kita melihat bahwa kasihnya tidak didikte oleh siapapun, oleh manusia, oleh respons manusia, tetapi dia adalah kasih mencari manusia. Karena Yohanes mengatakan, karena Tuhanlah yang mengasihi, bukan kita. Dialah yang pertama-tama mengasihi kita. Bagian terakhir dalam ayat ini, saya mengajak kita untuk boleh melihat bukan hanya dalam ayat ke-16, tetapi di dalam ayat 16 sampai 21. Saya mengajak kita untuk boleh membaca ayat-ayat ini bergantian. Saya akan membaca ayat 16, Bapak sekalian, dan membaca 17, dan kita bergantian sampai 21. Dan kita membaca pelan-pelan, sembari kita boleh membacanya dengan baik begitu mengertinya ya. Ayat 16 saya akan membaca bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang pada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Siapa melakukan yang benar, datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam nama. Saudara, dari bagian awal tadi saya mengatakan bahwa di dalam poin kedua, bahwa kasih Allah itu dinyatakan di dalam keadilan. Tetapi dalam bagian terakhir ini saya mengajak kita untuk melihat bahwa kasih Allah itu waktu dinyatakan kepada manusia tidak pernah tidak tanpa penghakiman. Kasih Allah itu tidak pernah dinyatakan tanpa adanya penghakiman, Bapak sekalian. Karena kenapa? Karena kita membaca dalam ayat 16 misalkan, ayat 16, 17, dan 18a, kita mendapati ada nuansa positif di sana. Karena begitu besar kasih Allah, dalam 17 Allah datang bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan. Dan 18, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Saudara, ada nuansa-nuansa positif di sini, bahwa Allah itu mengasihi. Dan nuansa positif ini dia datang tidak untuk menghakimi. Tetapi di dalam bagian 19, 18b, 19 dan 20, di situ ada nuansa yang negatif, Bapak sekalian. Nuansa negatif itu ada penghakiman, ada penghukuman. Karena terang itu datang dan akan memberikan judgment kepada gelap. Itu supaya gelap tidak mau datang. Kenapa? Supaya gelapnya itu tidak dinyatakan keluar, tidak terlihat. Saudara, di sisi lain kasih Allah itu diberikan kepada dunia. Diberikan tetapi dengan menyatakan akan penghakiman Allah. Saudara, di dalam penginjilan, kalau kita belajar dari Yohanes ya, ini bisa masuk dalam penginjilan, maka ketika kita menyatakan akan kasih Allah kepada siapapun dan bahkan kepada diri kita, maka itu tidak pernah tanpa adanya penghakiman. Ada judgment di sana. Bahwa kalau kamu tidak datang kepada Tuhan, kamu akan dihakimi. Kamu tidak datang, kamu akan dibelenggu. Kamu tidak akan datang, kamu akan dihukum oleh Tuhan. Saudara, Yohanes memberikan kepada pembacanya untuk boleh melihat. Dalam penginjilan itu ada kasih Allah yang begitu besar. Kepada dunia ini. Kepada siapa? Kepada semua orang. Dicurahkan, diberikan. Tetapi saudara, selalu ada kalimat antisipasi. Yang kita boleh sampaikan adalah penghakiman juga. Engkau tidak menerima, Tuhan akan menghakimi engkau. Engkau tidak menerima, Tuhan akan membuang engkau. Saudara, ketika ada penghakiman, ada penghakiman yang nuansa negatif ini. Meskipun ya manusia itu nggak terlalu senang ada nuansa negatif penghakiman kayak gini. Manusia kan lebih senang ada nuansa positif. Allah mengasihi kamu, semuanya dikasih oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa, sekalian,
Yohanes memberikan ayat ini dalam nuansa yang negatif juga, ada penghakiman. Saudara, kita nggak bisa fokus kepada satu saja, Allah hanya mengasihi. Tapi kita juga mengenal Allah adalah yang menghakimi. Allah yang menghakimi dosa-dosamu, menghakimi engkau yang tidak datang kepadanya. Saudara, tetapi kita tidak berhenti di dalam penghakiman. Ada jenis orang, ada macam orang itu hanya tekankan adakan kasih. Ada macam orang hanya tekankan akan penghakiman. Ada jenis orang yang hanya bicara penghakiman tetapi hanya berhenti di situ. Ada orang hanya berbicara kasih dan hanya berhenti di sana. Yohanes tidak demikian. Dia berbicara kasih Tuhan yang begitu limpah, yang tidak dapat terkatakan. Dia bicara akan penghakiman yang akan terjadi. Tetapi dia akan menutup dengan satu pintu yang terbuka lebar, Bapak sekalian. Dalam ayat 21 itu semacam pintu yang lebar untuk boleh memanggil orang datang kepada Tuhan. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukannya dalam Allah. Siapa yang percaya, barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Itu satu undangan, Bapak sekalian, satu undangan. Ketika kita boleh menyatakan kasih Tuhan, kita menyatakan penghakiman, tapi tidak berhenti ke dalam dua titik ini. Selalu kita membuka ruang untuk boleh memanggil mereka datang kepada Tuhan, dan termasuk memanggil saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan. Ini bukan hanya berbicara kepada orang-orang yang tidak di luar Tuhan, tapi juga berbicara kepada saudara dan saya. Pintu itu dibuka oleh Tuhan, sampai kita meninggalkan dunia itu, pintu itu terbuka. Dan kita boleh menikmati daripada kasih daripada Kristus itu. Saudara, kiranya apa yang boleh kita renungkan hari ini ya, boleh menolong kita untuk boleh melihat dan boleh menghidupi daripada kasih Allah yang saudara dan saya sudah terima ya. Kita mengasihi sebagaimana Allah mengasihi. Tentu saja kita tidak dapat sesempurna daripada yang dilakukan oleh Kristus kan ya. Kristus itu Allah dan dia mengasihi di dalam kelimpahan kasihnya yang limpah. Saudara dan saya, kasih kita barangkali tidak selimpah itu, tetapi kita boleh belajar, Bapak sekalian. Kita boleh belajar mengasihi, bukan menunggu respons orang lain baru kita mengasihi. Itu kasih dunia. Kalau kamu lakukan ini, saya baru melakukan ini. Tidak, Bapak sekalian. Itu kasih yang diinginkan oleh dunia. Tapi kasih yang dinyatakan oleh Kristus itu bukan menunggu respons manusia. Saya mengasihi kamu, bukan karena kamu, tapi karena saya mengasihi Kristus. Saya mengasihi kamu membenci saya, tidak masalah. Tapi saya mengasihi kamu. Karena kenapa? Karena Kristus mengasihi saya. Saya melakukan ini bukan demi kamu, tetapi saya melakukan ini demi Kristus yang telah mengasihi saya terlebih dahulu. Saudara, itu satu dorongan besar bagi kita sebenarnya. Kita boleh menjalankan kehidupan yang tenang. Ya kalau kamu tidak menerima kasih saya, tidak masalah. Saya nggak menjadi stres. Karena saya melakukannya bukan hanya untuk kamu, tapi utamanya melalui kepada Kristus. Dan kamu adalah efeknya. Saudara, Yohanes mengajak kita untuk boleh merenungkan ini. Dan kita boleh menikmati daripada keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Supaya kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu apa? Hidup yang kekal itu adalah mengenal Kristus. Saudara, kita bisa melihat ya, ada ketersinambungan di sini. Yaitu mengasihi, mengenal daripada kasih Kristus. Bahwa dia adalah kasih, bahwa dia adalah yang mengasihi kita tanpa ada deteksi respons daripada manusia. Dia mengasihi kita dengan menjadi manusia. Tapi di sisi lain juga kasih ini diberikan supaya kita boleh menerima hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu adalah kembali mengenal Kristus, mengenal kasihnya, dan kembali kita boleh menikmati satu persekutuan yang indah kepada Tuhan dan kepada sesama. Saudara, kiranya kita boleh menghidupi kasih ini. Saya mengajak kita bukan hanya merenungkan ini dan mengetahui Allah mengasihi saya. Tapi saya benar-benar rindu kepada kita yang dalam tahun ini boleh menikmati Natal. Sekali lagi boleh benar-benar menghidupi ini menjadi satu bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau melakukan ini, saya melakukan ini. Apapun yang saya lakukan, saya mau belajar melakukan itu. Karena saya mengasihi Tuhan. Dalam pergumulan yang sulit barangkali, tapi kita boleh mengingat kembali, saya tetap mau berjuang melakukannya. Karena Tuhan begitu besar mengasihi saya. Akhirnya itu menjadi dorongan besar bagi saudara dan saya. Dan boleh melewati masa demi masa, sampai kita boleh bertemu dengan Tuhan, dan kita boleh disempurnakan oleh kasih Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih karena Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Akan kasih Tuhan yang tidak terkatakan, yang tidak terselami oleh pikiran kami manusia. Bagaimana mungkin engkau ya anak Allah menjadi manusia,
menjadi sama seperti domba yang disembelih bagi dosa-dosa kami yang tidak layak ini, yang berdosa, yang melawan Engkau. Kami tidak dapat mengerti ya Tuhan, tetapi hari ini kami sekali lagi diingatkan, Tuhan mengasihi kami. Tuhan adalah kasih yang melimpahkan kasih itu dan kami boleh menikmatinya. Biarlah Tuhan boleh kembali memanggil kami menjadi orang-orang yang menjalankan panggilan kami sebagai orang-orang Kristen di dalam dorongan akan kasih kepada Engkau ya Tuhan. Kami sadar dan kami tahu ya Tuhan, kami begitu lemah dan begitu terbatas menjalankan panggilan kami. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami, kiranya Roh Kudus mula yang boleh menuntun kami, menggerakkan hati kami, membakar hati kami, untuk boleh terus belajar mengasihi Kristus Tuhan kami. Tuhan ajarlah kami, ajarlah hati kami, belajar mengasihi Engkau lebih daripada yang lain. Karena kami mau belajar mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena kami mau mengasihi Engkau. Karena mengasihi Engkau ya Tuhan, sesuatu yang indah yang kami bisa nikmati sebagai orang-orang percaya. Tuhan tolong kami. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang barangkali kami sulit melihat keindahan kasih itu. Yang sulit terkagum-kagum akan kasih itu, sehingga tidak mempengaruhi, menuntun kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan Tuhan tolong pimpinlah kami. Kiranya kami boleh dalam hari ini ketika merenungkan akan kasih Kristus, kiranya sekali lagi Tuhan boleh memampukan kami, boleh menjalankan panggilan kami sebagai anak-anak terang di tengah-tengah dunia ini, boleh menyatakan akan kasih Kristus kepada dunia ini dan terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.